Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sion Christopher Sinaga dengan NIM 247231016 dari program studi Teknik Informatika Universitas Krisnadwi Payana. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat, yaitu aplikasi Sistem Informasi Akademik atau yang saya namai SIAKAD, yang saya kembangkan menggunakan framework Flutter dengan menggunakan Firebase sebagai backend-nya. Oke, kenapa saya memilih untuk mengembangkan si akad ini? Karena menurut saya sebagai mahasiswa yang lumayan sering menggunakan sistem akademik kampus, web yang web sistem informasi akademik yang sekarang itu kurang efisien, bisa bisa dibilang kurang efisien. Nah, kenapa kurang efisien? Yang pertama, saya menemukan UI yang lumayan kurang. Terus yang kedua, fitur-fiturnya juga harusnya bisa lebih useful. Nah, dari situ dari keresahan saya itu, akhirnya saya mengembangkan si akademi dalam berbasis mobile. Nah, di sini ada tiga aktor utamanya teman-teman, yaitu ada admin sebagai pengelola keuangan, pengelola dosennya, eh, mengelola KRS. Nah, setelah itu ada dosen yang bisa menginput nilai, terus melihat jadwal kelas, setelah itu melihat absensi dari aplikasi ini juga bisa teman-teman. Jadi dosen langsung mengabsen ketika ada kelas, dosen bisa langsung memberikan daftar hadir di aplikasinya teman-teman. Nah, setelah itu ada mahasiswa yaitu bisa menginput KRS yang dimana ketika ada jadwal yang berbentrokan itu langsung ditolak sama sistemnya. Nah, setelah itu ada nilai, ada UKT. Nilai ini inputnya dari dosen ya teman-teman. Jadi ketika dosen menginput nilai si mahasiswa tersebut, nah si hasil dari nilainya itu langsung keluar di screennya mahasiswa. Nah, setelah itu ada UKT. UKT ini langsung berada ke sistem teman-teman. Jadi ketika si mahasiswa membayar uang cicilan, si sistem langsung mengalihkan ke admin untuk mengonfirmasi apakah benar sudah melakukan pembayaran atau belum. Nah, setelah itu back end-nya itu saya memakai Firebase ya teman-teman. Seperti ini. Ini untuk database-nya. Ada absensi, KRS, mata kuliah, materi, nilai, pembayaran UKT, settings, dan users. Setelah itu ada authentication yang emailnya sudah saya daftarkan untuk login usernya. Nah, di sini sudah saya daftarkan beberapa usernya teman-teman beserta dosen. Oke, sekarang mari kita coba run aplikasinya ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya memakai SCR CPU untuk menampilkan menampilkan layar screen HP saya teman-teman. Nah, jadi ketika oke, mari kita tunggu.
sekarang kita udah di login screen teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan NIM, atau kalau mahasiswa memakai NIM, kalau dosen memakai NIDN, dan kalau admin memakai username. Oke, kita pertama login sebagai mahasiswa dulu teman-teman. Nah, begini kira-kira tampilannya teman-teman. Ini adalah berandanya, yang dimana berandanya itu memiliki menampilkan stat card, stat card yaitu ada IPK, SKS yang sudah lulus, KRX aktif, dan menampilkan UKT teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke KRS. Nah, di menu KRS ini kita bisa menambahkan mata kuliah yang ingin kita pilih teman-teman. Ini saya sebagai dummy, ini saya bikin dua dulu. Nah, ini kita simpan. KRS berhasil disimpan. Terus nilai, ini dia nilainya teman-teman. Ada IPK, SKS lulus, IPS semester ini, dan semester. Nah, ini untuk nilainya teman-teman. Selanjutnya ke UKT, di sini ada cicilannya. Jadi cicilan pertama sudah lunas. Ketika cicilan kedua kita tinggal pilih mau pakai metode bayar apa, dan setelah itu kita bayar. Nah, ini menunggu verifikasi teman-teman. Nah, terus kita ke profil yang isinya ada nama, foto, NIM, program studi, semester, email, dan nomor HP. Oke, sekarang kita boleh keluar teman-teman. Kita masuk sebagai dosen. Sebentar teman-teman, saya lihat ini dulu ya. Nah, ini tampilan screen untuk dosen teman-teman. Nah, di sini ada jadwal hari ini. Jadi ketika dosen ingin mengajar, dia langsung tahu jadwalnya. Terus ada total mahasiswa, ada SKS diampu, ada mata kuliah. Terus di kelas. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Dosen bisa melakukan cek kehadiran di aplikasi ini. Nah, hadir, izin, sakit apa, lebih terus dosen juga bisa mengupload materi dan tugas ke dalam ini. Jadi mahasiswa langsung mendapat notif ketika si dosen mengupload materi atau tugas teman-teman. Nah, ini kita simpan absensi. Nilai, nah ini kita bisa input nilai. Nah teman-teman, kita bisa input nilai. Si mahasiswa, terus simpan, terus dan profil teman-teman. Nah, profil ada NIDN, email, nomor telepon, program studi, password, bantuan, dan FAQ. Terus kita log out, kita login kali ini sebagai admin. Nah, ini ketika kita salah memasukkan suatu username atau password, kita langsung di validasi data ya teman-teman. Validasi input, sorry.
Nah, ini tampilan kita sebagai admin, bisa statistik, bisa menambah mahasiswa, menambah dosen, dan menambah mata kuliah. Terus di sini ada mahasiswa, bisa menghapus juga, the name. Terus ada dosen, terus ada matkul, dan terakhir ada profil, teman-teman. Nah, kira-kira begitulah teman-teman, seputar aplikasi yang ingin saya kembangkan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.